Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Senang sekali bisa berkumpul bersama teman-teman, baik praktisi musik, pengamat musik, pecinta musik. Sebelumnya saya tak lupa juga saya ucapkan salam hormat kepada para senior-senior, Mas Henry sebagai tokoh jurnalis pengamat musik yang mungkin bisa kita rasakan sebagai base Leo, ya bahkan lebih lah, ya, yang bisa jadi pendukung kami untuk bisa berkembang dalam dunia seni utamanya musik. Mas Sam, I love you Mas Sam. Tidak ada kata yang bisa saya gambarkan tentang bagaimana bisa mendukung perkembangan musik, utamanya jenis musik nakal kita ya Mas, jazz. Saya bertemu dengan beliau masih sekitar 2 tahun karena saya lama di Jogja. Ketika pulang ketemu dengan Mas Sam, langsung kami adakan satu pandangan untuk bagaimana bisa bermusik sama Mas Sam. Terus Mas Wawa, waktu zaman SMA, ini udah cerita lama. Ketika saya SMA dulu, saya melihat beliau ini sangat membuat inspiratif saya. Dia seorang pemain gitar waktu itu. Sebenarnya ada 2 tokoh di sini. Satu, ya, Pak Ocek, itu dulu guru saya. Jadi kami reunian sebenarnya. Pak Ocek ini lah. Pak Ocek. Iya. Dua-duanya ini orang yang pokoknya all the best lah pokoknya. Oke, terima kasih semuanya sudah berkumpul di sini. Oke, teman-teman semua, terima kasih juga yang baru datang, Mas Manto. Ini junior yang sangat energik sekali, antusiasmenya tinggi untuk di bidang musik. Terima kasih sekali atas partisipasinya, teman-teman semua. Tak lupa juga ini komunitas ya KJT ya. Ada legenda. Oke. Pak Ogi. Oke, Pak Ogi. Pak Ogi. Oke, oh ya, Pak Ogi drum. Dulu ketika saya sekolah di SMA 1 Karangrejo, Pak Ogi ini main sama Pak Bek kalau nggak salah. Saya langsung terkesima, gila ada orang pemain drum seperti ini. Terima kasih Pak Ogi. Love you all. Oke. Oke. Dan teman-teman semua yang sangat the best yang tidak usah saya sebutkan satu persatu. Oke, langsung aja ke pokok bahasan hari ini. Topik kita hari ini adalah saya membuka salah satu tersangka yang kita bisa korek-korek ini di sini. Dia adalah partner bermain saya. Dia partner bermain, terus teman bermain, walaupun dia beda angkatan, main jauh sama saya, tapi dia mainnya sangat tua sekali. Sebenarnya dia tuh kalau main sama saya ngempet dia. Dia lebih liar daripada kapasitas dia sebenarnya. Tapi itulah kehebatannya. Saya tertarik untuk membawa dia untuk bisa kita ajak sharing di sini karena beberapa alasan. Satu, ada beberapa teman-teman juga sharing sama saya tentang adanya kegelisahan, mungkin adanya satu keinginan untuk bisa ini gimana, ada referensi apa, literatur apa, karena saya ajak coba dia ke sini. Kapasitasnya adalah teman sharing, bukan dia sebagai orang yang hebat atau lebih, tapi inilah teman untuk bisa diajak sharing, sparring partner terlalu tinju ya, diajak ngobrol-ngobrol tentang ngobras lah, ngobrolan asik, bebas dan bas. Kemarin barusan menyelesaikan
S1 dia, baru hari Jumat kemarin pendadarannya, dan langsung berangkat ke sini karena paksaan dari saya. Jadi hari Jumat dia barusan ujian skripsi, langsung kemudian kami ada proyek ke Tawangmangu, main di Sritek, kemudian langsung saya turun Tawangmangu ke Solo, langsung Solo ke Tulungagung sampai sini jam 8 pagi hari Jumat pagi. Ya, Jumat pagi. Ya, ini belum menyusun materi dan yang lain. Saya bilang pokoknya topiknya nggak usah terlalu formal, yang penting mengenal gitu. Saya bilang gitu, santai aja. Oke. Terus hari ini kita akan membahas lebih spesifiknya adalah back to basic, bagaimana bisa bermain walking bass yang biasanya dipraktekkan ke musik genre swing ya, di jazz, di swing. Bagaimana apa yang perlu disiapkan di pelajaran walking bass, bagaimana progres akordnya, bagaimana feel-nya dan yang lain kita akan kupas habis dan mungkin ada ngobrol sebebasnya. Mengingat filosofis jazz juga sebenarnya bukan suatu musik yang eksklusif karena dilihat dari sejarahnya, di mana dia adalah sesuatu yang berasal dari amat sangat kerakyatan sekali, bahkan dimulai dari suatu kenistaan di mana orang kulit hitam itu ditindas sehingga dia mengeluarkan emosinya dengan bermain ritmis, yaitu pernah saya baca literaturnya adalah dia memulai dengan tidak ada unsur melodisnya awalnya, hanya memukul-mukul suatu besi yang dia dulu kan semua kan kayak semacam romusa kerja paksa, dia bernyanyi sambil memukul-mukul alat perlengkapan tukangnya itu, kemudian dia mengkritik ke atasannya. Itulah awal musik jazz. Jadi tidak seperti itu. Itu hanya kalau jazz dibikin eksklusif itu adalah akal-akalannya yang ingin membuat komersil musik itu. Biasanya orang kulit putih. Kalau kita kan sedang kan, bukan putih juga bukan hitam, coklat. Jadi slow-slow aja. Awalnya orang kulit putih itu memasukkan unsur-unsur klasik dalam musik jazz dalam perkembangannya. Misalnya dia memasukkan etude Bach, Mozart di dalam permainannya, sehingga maunya jazz itu biar ada muatan eksklusifnya. Eksekutif itu kereta mas. Kayak Jogja kalau eksekutif bikin. Jadi seperti itu awalnya. Dia berusaha memasukkan lick-lick, ada bisa di piano yang paling kelihatan ya, lick klasik, lick seperti itu biar kelihatan di situ eksklusif. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari lainnya adalah sangat kerakyatan sekali. Bahkan materi-materi lagunya pun banyak dari folk song lagu-lagu di seluruh dunia. Kebanyakan kalau kita studi literatur di situ. Jadi tidak ada jazz itu eksklusif, enggak sama sekali. Jadi dari filosofisnya itu adalah sangat dekat dengan kerakyatan. Oke, itu hanya sekedar pancingan aja untuk kita bisa lebih hangat hari ini. Mungkin habis ini mungkin rundown acara hari ini yang pertama adalah sambutan atau pancingan-pancingan dari Mas Sam, Mas Hendri dan Mas Wawa untuk menghantar, sifatnya pengantar, introduction untuk ke materinya Sultan. Biar Sultan juga ada pancingan dan ada feedback lain selain material musikalnya, ya. Oke. Terus habis itu adalah Sultan berikan materi, kemudian tanya jawab, kemudian kita coba closing, nanti kita adakan jamming All Star, bisa main bersama-sama semua di sini, berbagai mencoba Sultan misalnya, biar dia sampai nggak bisa jalan, biasanya nanti pulang ke Jogja, malam ini dia harus pulang. Oke, seperti itu. Untuk mensingkat waktu, langsung aja kita mulai sambutan atau introduction dari mungkin Mas Sam dulu ya, bukan karena apa-apa dia tadi soalnya yang ngoprak-ngoprak saya ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mas Sam. Terima kasih semuanya buat kehadirannya semuanya. Mungkin kalau dari saya mungkin cuman memang basic saya juga mungkin dari jazz, jadi mungkin
Cuman sebetulnya ini awalnya ini memang bukan hanya jazz, soalnya kan kita mengundang dari anak sekolah. Cuman karena mungkin ada satu dan lain hal, kalau sekarang mungkin memang kita mungkin bisa lebih spesifik. Juga ada Manto juga dari komunitas jazz Tulungagung. Mungkin kita kesempatan, soalnya saya tahu persis ini Sultan ini juga aktif, sering bermain di big band dan komunitas, dan dia ada project juga ya dengan Marendra, jazz juga ya, jazz. Kemudian banyak bergelut di bidang jazz, cuman nggak melulu jazz saja kan. Ada proyek lain yang di luar jazz. Mungkin pancingan mungkin ya tadi sudah di awal-awali dibuka juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari bawah juga. Iya kalau kayak walking mulai 251 gimana. Nah tadi juga sempat juga dikasih clue-cluenya bahwa ada dua approach, ada dua pendekatan. Nah, sudah nanti mungkin lebih tajam lagi akan disampaikan juga. Mungkin akan banyak materi-materi. Itu aja dari saya, Pak. Oke, kalau saya begini, langsung aja. Saya bermain musik berdasarkan pengalaman saja, pengalaman itu. Jadi menemui kendala pun juga berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman saya bermain musik di daerah, istilahnya kota kecil Tulungagung, itu pengetahuan tentang dasar bermain musik itu agak kurang. Misalkan yang dinamakan 251 itu pun juga masih belum. Yang dinamakan 251 itu pun di masyarakat daerah pun juga masih belum familiar. Maksudnya itu kan sebenarnya kan kalau kita bahas itu sangat bermanfaat sekali, karena itu adalah progresi basic untuk jenis musik jazz seperti itu. Nah, berkaitan dengan dari petikan kata tersebut, jadi kita musik secara disiplin ilmu memang menghasilkan teori-teori, terus rangkuman-rangkuman, pemahaman-pemahaman dan hingga ke falsafah. Sedikit banyak akan menyentuh falsafah. Oke, mempersingkat waktu seperti itu. Jadi kalau kita ini sisi mengacu pada sebuah buku yang saya baca, itu kita mempelajari musik. Jadi yang kita pelajari adalah tekniknya bermain musik, dan untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus itu mempunyai sebuah teknik-teknik tertentu. Tiap orang yang beda dengan pengalaman yang berbeda pula. Jadi pengalaman yang berbeda kita satukan semacam ini, kita yang di kota kecil ini akan mempunyai satu wawasan yang lebih. Begitu aja. Dari saya sekian. Berikutnya tidak kalah asik lagi, yaitu sangat bisa memberikan motivator buat kita nanti, motivasi yang sangat berharga. Oke. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Sebetulnya gini, agak susah juga ya ini memilah-milah. Di sini kita konklusikan bahwa
dialog pada hari ini spesial untuk bicara jazz ya. Pada awalnya sebetulnya awalnya kita mau bikin acara ini dari hal yang umum dulu ya. Bagaimana sebetulnya cara apa sih fungsinya bass gitu maksudnya di dalam sebuah band, apakah dia harus dominan ataukah hanya sekedar hanya aksesoris saja, tambahan aja seperti perkusi dan sebagainya. Tapi ternyata bahwa bass ini di musik jazz ini bisa dominan sekali. Karena saya melihat bahwa tanpa melodi pun dengan bass sendiri itu musik ini mengalir aja gitu. Saya sering nongkrong di hotel-hotel di Jakarta itu hanya dua instrumen yang main, antara bass sama piano, dan vokal itu sangat enak dan mengalir sekali. Selamat datang adik-adik, silakan. Oke, kita lanjut. Untuk yang baru datang kita ini ya, bahwa acara kita hari ini fokus tentang bass. Dalam hal ini karena basic dari yang hadir dan penyelenggara kegiatan ini dari para musisi jazz, jadi arahannya lebih banyak ke bass jazz. Tapi sebetulnya karena narasumber kita kali ini kan berasal dari institusi musik ya, Institut Seni Indonesia dari Jogja. Kebetulan beliau juga baru diwisuda sebagai seorang sarjana musik dan memiliki spesialisasi bass, bermain bass. Jadi yang kawan-kawan yang nanti ingin tahu tentang bass mulai dari dasar sampai kita nggak rugilah mendatangkan beliau ini jauh-jauh dari Jogja, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Henry yang memberikan pengetahuan, motivasi tentang bagaimana kita para penikmat musik, praktisi musik bisa punya pengetahuan dan untuk mempersingkat waktu sebelum memulai workshop dari Sultan, mungkin satu buah lagu dari siapa lagunya? Mau main lagu apa misalnya? Mungkin Blues 12 Baraja ya, polanya. Judulnya nanti kita briefing dulu untuk introduction-nya, biar sebelum tahu materi yang dibawakan, Mas Sultan biar bisa manuver sedikit-sedikit lah ya tentang bermain bass. Oke. Selamat menikmati dan selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi acara ini menjadi lebih hidup. Yuk.